semuanya masih semangat? Iya, harus semangat lah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan belajar kembali. Kalau kemarin kita belajar tentang beriman, berarti berbuat demi Allah. Hari ini kita akan belajar beriman, berarti melaksanakan perintah Allah. Beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Nah, sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Bantulah kami agar selalu taat pada perintah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan kita itu belum tentu sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi di sini dituntut bahwa kita jika beriman kepada Allah berarti kita melakukan perintah Allah. Kita harus taat kepada kehendak Allah. Karena apa yang Allah kehendaki pasti semuanya baik bagi kita. Nah, ada sebuah cerita dalam kitab suci tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham ini memiliki seorang anak bernama Ishak. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Abraham supaya mengorbankan anaknya bagi Tuhan. Supaya kalau dulu kan kalau mengorbankan sesuatu itu ia harus membuat perapian, lalu ia menyembelih dan membakar korbannya untuk Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan menginginkan anak dari Abraham yang bernama Ishak. Tuhan Allah memerintahkan supaya Ishak menyembelih anaknya dan juga membakarnya supaya menjadi korban bakaran bagi Allah. Ishak sebagai seorang bapa, sebagai seorang manusia, pastinya ia sangat menyayangi anaknya. Pastinya ia tidak rela sebenarnya untuk membunuh anaknya sendiri. Tetapi karena Tuhan Allah yang memerintahkan, walaupun sakit hati, walaupun tidak terlalu rela, Ishak dengan berat hati melaksanakan perintah Allah. Ia tetap menaati perintah Allah. Lalu dibawanya lah si Ishak pergi ke atas gunung. Pergi ke atas gunung, lalu mereka membuat api unggun. Nah, si Ishak ini juga sebagai anak, dia ikut saja. Ayahnya mengajak ia pergi ke atas gunung, ia patuh kepada ayahnya dan ia ikut. Nah, ketika sudah siap semuanya, api unggunnya sudah siap, kayu bakarnya sudah siap, kemudian tinggal si Abraham ini menyembelih anaknya dan membuat kurban bakaran bagi Tuhan. Nah, ketika itu si Abraham menyuruh Ishak untuk berbaring di atas kayu yang sudah ditumpuk itu, yang sudah dipersiapkan untuk menjadi api unggun. Si Ishak ini karena ia adalah anak yang baik, ia patuh kepada bapaknya, ia berbaring di situ. Nah, ketika itu Tuhan Allah melihat bahwa Abraham sangat taat kepada Tuhan, bahwa Abraham benar-benar pengikut Allah yang setia. Maka Allah mengirimkan malaikatnya supaya memberitahukan kepada Abraham bahwa di semak-semak ada seekor domba yang sangat tambun, yang sangat gemuk, domba jantan. Jadi si
si Ishak ini jangan dipersembahkan, tapi persembahkan saja domba ini, kata si malaikat kepada Abraham. Nah, saat itu pula Allah melihat bahwa Abraham sangat taat kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya Abraham dan Ishak anaknya mempersembahkan domba jantan yang tambun yang gemuk tadi untuk Tuhan sebagai korban bakaran. Bapak Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Karena bapak Abraham benar-benar taat, benar-benar setia untuk melakukan perintah Allah. Manusia yang taat kepada perintah Allah pasti akan diselamatkan. Kita harusnya meneladani sikap Nabi Abraham dan juga Ishak. Sebagai seorang bapa yang beriman, Abraham sangat taat dan setia untuk melakukan kehendak Allah. Nah, sebagai anak, kita seperti Ishak yang juga patuh kepada ayahnya. Ia tidak banyak bertanya, ia melakukan saja apa yang dikatakan bapaknya. Karena ia tahu apa yang dikatakan bapaknya pasti baik. Nah, kita sebagai anak harus setia, taat, dan patuh kepada orang tua kita, kepada Tuhan juga. Nah, sekarang tugasmu adalah kamu tuliskan di buku tulismu doa untuk orang tuamu. Ya, itu saja tugasnya hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk menutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan kami orang tua. Biarlah kami selalu patuh dan hormat kepada orang tua, dan ajarlah kami menjadi anak yang beriman, yang selalu taat dan setia melakukan perintah Allah dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Orang beriman selalu melakukan perintah Allah dan patuh terhadap orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita bernyanyi bersama dengan Ibu Dede. Bapak Abraham, 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Baik hati puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan. Serong kiri, serong kanan, putar-putar main TikTok. Setelah belajar. Oke, bye-bye.